Puji Tuhan, selamat pagi dan salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Saudara boleh sampaikan salam sekali lagi kepada sahabat-sahabat, keluarga di samping kiri kanan, dan katakan Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Dia sangat mengasihi kita. Amin. Kasih Tuhan menjadi modal terbesar bagi kita menjalani kehidupan yang banyak ketidakpastian. Kasih Tuhan adalah modal. Setiap hari kita akan dihadapkan dengan banyak ketidakpastian, banyak kejutan-kejutan yang mungkin mencelakai kita. Tapi kasih Tuhan memberikan kepada kita jaminan. Hari demi hari kita lalui bersama Yesus dan kita menikmati kebaikannya hari demi hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan segera belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya rindu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 10. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Kita akan berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Kita akan baca bersama ayat ini, satu ayat saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan, disilahkan duduk. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu kebenaran dengan tema mempersembahkan hidup melayani Tuhan. Jadi hari ini tema firman Tuhan adalah mempersembahkan hidup melayani Tuhan. Saya akan langsung mulai dengan sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus mempersembahkan hidup melayani Tuhan? Mengapa? Saya mau sampaikan 3 alasan sebagai pendahuluan ya. Kita baca 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Mengapa kita harus mempersembahkan hidup melayani Tuhan? 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Ini dasar pertama, ini alasan pertama. Sebab kamu telah dibeli. Seorang nelayan pergi melaut, dia tangkap ikan. Misalnya ikan tude. Dia bawa ke pasar. Di pasar atau mungkin ya dibawa ke pasar lah. Dia seorang nelayan yang juga sekaligus penjual. Sampai di pasar, saudara-saudara, ibu gembala pergi ke pasar. Dan kemudian dia lihat ikan tude yang dijual tersebut. Kemudian ibu gembala tanya, ini berapa ini ikan tude ini? Oh, 20 ribu misalnya. Akhirnya ibu gembala beli. Ini ikan tude milik dari nelayan. Ikan tude yang ditangkap oleh nelayan tersebut dan dijual. Ibu gembala beli. Ketika ibu gembala beli, terjadi transaksi. Ibu gembala kasih uang 20 ribu, dia kasih 5 ekor tude. Sekarang kepemilikan tude tersebut pada siapa? Siapa pemilik ikan tude tersebut? Nah, ini pertanyaan sangat gampang tentunya untuk dijawab. Tentunya yang menjadi pemilik ini sudah berganti dari si nelayan yang juga sekaligus pedagang, sekarang menjadi milik dari ibu gembala. Nah, saudara-saudara, Alkitab katakan bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, jadi harganya telah lunas dibayar. Dibayar pakai apa? Pakai darah Kristus. Dibeli oleh siapa? Dibeli oleh Allah. Kepada siapa? Ini banyak kali pertanyaan di sekolah teologi. Ini kita dibeli pada siapa? Maka orang berkata, oh dibeli pada setan. Siapa bilang? Sebenarnya kita ini adalah milik Tuhan. Tetapi karena kita berbuat dosa, Alkitab katakan kita terjual. Terjual. Nah,
kondisi kita yang terjual, kondisi kita yang diusir Allah, terpisah dari Tuhan tersebut dimanfaatkan oleh iblis. Dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan untuk menjadikan manusia menjadi budaknya, menjadi miliknya. Dimanfaatkan. Tetapi sebenarnya secara hukum iblis tidak punya dasar kepemilikan terhadap manusia, tapi ia memanfaatkan dosa. Yesaya pasal 59 katakan, dosa membuat kita jauh terpisah dari Tuhan. Iblis manfaatkan. Sehingga akhirnya orang yang berdosa terpisah dari Tuhan, terjual karena dosa. Iblis manfaatkan, iblis caplok istilahnya, jadi miliknya, padahal bukan. Itu bukan milik iblis. Dan iblis selalu menggunakan dasar, oh ini orang berdosa, ini milik saya. Ini orang berdosa, ini milik saya. Bagaimana mungkin Tuhan mau bawa jadi milikmu, sedangkan dia orang berdosa? Nah, bagaimana cara Tuhan memulihkan status kita? Dengan cara apa? Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk keselamatan kita. Sehingga kita yang tadinya statusnya terjual, statusnya dicaplok oleh iblis, sekarang status kita dipulihkan menjadi anak Allah. Dipulihkan menjadi milik Allah kembali. Katakan amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kita dipulihkan, kepemilikan hidup kita dipulihkan menjadi milik Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Dan konsekuensi dari hal ini adalah karena itu, baca sama-sama 2, 3, muliakanlah Allah dengan tubuh. Karena itu kita sudah dipulihkan. Status kita sudah dipulihkan. Kita sudah jadi anak Tuhan. Kita sudah menjadi milik Tuhan. Karena itu kita harus muliakan Allah dengan tubuh kita. Allah bayar harga yang sangat mahal demi pemulihan kita. Dia turun jadi manusia. Dia naik ke atas bukit Golgota. Darahnya tercurah untuk keselamatan kita. Ini harga mahal sekali. Harga yang sangat berharga. Kita tidak boleh pandang remeh harga ini. Alkitab katakan, barang siapa yang menginjak-injak darah perjanjian, tidak akan ada korban lagi untuk kesalahannya. Tidak boleh dipandang remeh. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Ini dasar pertama mengapa kita harus melayani Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan yang ditebus dengan darahnya. Sekarang jadi pertanyaan. Orang bertanya, kalau begitu siapa yang melayani Tuhan? Berarti semua orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Semua orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, semua orang yang sudah dihargai Tuhan dengan darah anak domba Allah, semua yang sudah ditebus, dipulihkan, dihargai dengan darah anak domba Allah, semua itu, semua anak-anak Tuhan itu harus melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Katakan amin. Alasan kedua, Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, melayani adalah sebuah persembahan ibadah yang sejati, ibadah yang benar, ibadah yang asli. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara sekalian, kita muncul pertanyaan begini dalam pemikiran kita. Lalu kalau tidak melayani, ini jadi pertanyaan. Lalu kalau tidak melayani, maka saya akan jawab berdasarkan ayat ini. Mempersembahkan tubuh ini dalam konteks pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baca ayat-ayat di Roma pasal 12, kita akan mengerti ini konteksnya pelayanan. Lalu kalau tidak melayani, oh berarti kita belum sampai di ibadah yang sejati. Belum sampai di sana. Komitmen untuk melayani merupakan sebuah komitmen untuk masuk dalam pelayanan yang sejati. Dalam ibadah yang sejati. Sama seperti Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tanya mau apa? Oh mau dibaptis. Yohanes Pembaptis bingung. Ini dia tahu Tuhan sudah taruh dalam pikirannya, dalam sebuah penglihatan. Kalau kamu melihat ada manusia kemudian ada burung merpati turun di atasnya, roh seperti burung merpati, itu bukan manusia biasa, ini anak Allah. Yohanes tahu ketika Tuhan Yesus datang mau dibaptis. Jadi bingung Yohanes,
ini orang tidak ada dosa. Ini orang anak Allah. Gimana mungkin saya mau baptis? Karena itu Yohanes katakan, saya yang seharusnya dibaptis, tapi engkau datang kepadaku. Tapi Tuhan Yesus katakan, demikianlah seharusnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Seakan-akan Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang kita lakukan, ketaatan-ketaatan kita memang harus dilengkapi dengan baptisan sebagai sebuah tanda komitmen untuk mengikut Tuhan. Jadi baptisan adalah sebuah tanda komitmen kita mau ikut Tuhan. Nah sekarang bagaimana dengan pelayanan? Pelayanan ini adalah tanda komitmen kita untuk mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Itu tanda komitmen. Jadi kalau baptisan tanda komitmen mau mengiring Tuhan, mau ikut Tuhan. Sementara pelayanan itu adalah sebuah tanda komitmen bahwa kita mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Haleluya, sudah bisa paham ya perbedaannya? Tetapi memang saudara-saudara harus dipahami bahwa pelayanan itu sangat luas, sangat luas, sangat luas. Sebentar akan ada pelantikan pelayan pemimpin. Itu salah satu bentuk pelayanan. Tetapi kita bisa melayani dengan berbagai macam cara. Melayani dengan karunia talenta. Ini ada pemain-pemain musik. Saya sangat senang 2 anak saya melayani sebagai pemain musik. Mereka bukan pemimpin, Fafa bukan pemimpin, tetapi dia seorang musikus. Abi bukan pemimpin, tetapi dia seorang drummer. Saya senang. Mereka melayani dengan karunia. Ada saudara, siapa itu nama ini? Icat. Nah, di RMK ada banyak nama Samuel, sehingga saya harus membagi mereka menjadi banyak nama-nama lain. Sebab Samuel itu sudah menjadi nama Semi dan nama Samuel. Nah, muncul lagi 3 Samuel yang lain. Ada Samuel Lintong, biasa saya panggil Saulin. Mana dia? Dia pelayan Tuhan dari Tokin datang di tempat ini. Ini Samuel Londopu, dia orang tuanya gembala dari Sulawesi Tengah ya. Tapi dia punya nama kedua Icat. Nah, mereka melayani sebagai pemain musik. Mereka tidak memimpin, tidak masalah. Tidak masalah. Saya banyak kali katakan begini, melayani, ada orang bilang, oh mengapa engkau sudah tidak melayani? Saya tidak tahu melayani apa. Sudah habis jatah saya. Oh siapa bilang? Menjadi pemimpin mungkin terbatas, tetapi melayani Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Banyak kesempatan. Banyak kesempatan. Haleluya. Pertama kali saya melayani Tuhan adalah TC. Ini secara berjenjang ya untuk jadi sampai pendeta. Kalau di Pantai Costa, di GPD punya jalur, punya tahapan-tahapan. Saya harus TC 1 tahun. Kemudian setelah itu saya harus masuk sekolah Alkitab, saya harus praktek. Kemudian saya harus lanjut lagi dan sebagainya. Begitu TC itu saudara-saudara, dan saya pikir-pikir apa yang saya mau lakukan di pelayanan orang tua. Oh ada gereja 12x24. Saya lihat ini gereja ini agak kotor. Maka apa yang saya lakukan? Setiap hari Sabtu saya pel itu gereja 12x24. Tapi lantainya bukan tehel, lantainya plester biasa. Tidak diaci, plester biasa. Dipel 12x24. Jadi kalau mahasiswa pel aula itu sekitar 12x12 lantai tehel. Sedap, licin, sudah licin. Tapi kalau pel lantai kasar memang nyandak gampang. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, termotivasilah teman-teman pemuda saya untuk bersama-sama pel itu gereja. Beberapa waktu kemudian termotivasilah keluarga muda untuk bersama-sama. Akhirnya dibuat jadwal, puji Tuhan. Banyak kita bisa lakukan pelayanan, banyak hal. Kita bisa lakukan pelayanan banyak hal. Haleluya. Jadi pemimpin pelayan pemimpin. Kemudian di tingkat lebih di atas, jadi pemimpin para pemimpin. Di tingkat jemaat, misalnya saya gembala, saya memimpin pemimpin-pemimpin, pelayan pemimpin. Kemudian mungkin di tingkat wilayah kalau organisasi kita, kemudian di tingkat yang lebih tinggi lagi di daerah, di tingkat pusat.
Yang pasti pelayanan banyak. Kesediaan untuk melayani Tuhan, itu adalah tanda komitmen kita untuk mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Itu tanda yang sejati, itu asli. Memang ada orang yang melayani karena motivasi yang tidak baik. Saya selalu katakan di persiapan pelayanan, di doa persiapan pelayanan, dalam doa saya, Tuhan bersihkan hati kami, tuluskan hati kami, supaya kami punya hati yang tulus, bersih, murni melayani Tuhan. Supaya pelayanan bukan performance, pelayanan bukan untuk menunjukkan kehebatan saya, kejagoan saya, bukan. Tapi pelayanan merupakan sebuah pengabdian kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan begini kepada pemimpin, barang siapa yang mau jadi pemimpin, ia harus jadi hamba. Jadi kalau ada orang ketika jadi pemimpin, harga dirinya naik, maka ada yang salah dengan konsepnya. Seharusnya seorang pemimpin dalam kepelayanan, semakin dia naik, maka hatinya semakin turun. Dia semakin sadar bahwa dia harus rendah hati, baik di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Sebab tanpa kerendahan hati, tidak mungkin kita bisa melayani. Tanpa kerendahan hati, kita akan jadi sok jago, sok hebat. Kita akan jadi pemerintah. Tetapi kerendahan hati akan membuat kita bisa mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Jadi melayani adalah tanda persembahan hidup yang sejati. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, mengapa kita melayani? Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 22. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Apakah kita bisa memilih mau hidup atau mau mati? Oh, saya memilih untuk hidup. Tetapi banyak juga orang yang memilih untuk hidup, akhirnya mati. Ada orang yang mau suka hidup, mau suka mati, tetapi tidak mati-mati. Dengan segala hormat saya katakan ini. Kemarin Ibu Gembala dapat telepon dari jemaat Tuhan. Saya tidak dengar, tapi Ibu Gembala cerita. Ibu Gembala bilang setelah selesai ya saudara, oh telepon dari ibu ini, minta saya pergi untuk mendoakan seorang ibu yang sudah usia ya lanjut lah ya, usia lanjut. Dan dia kena sakit. Dan dia sangat menderita dengan sakitnya ini. Sangat menderita. Dan saudara-saudara, apa yang diharapkan? Kedatangan saya itu harapannya apa? Saya pergi mendoakan dia supaya dia cepat mati. Jadi saya adalah gembala pencabut nyawa. Betul ya? Saya pergi berdoa supaya ibu ini cepat dipanggil Tuhan. Saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu sekalian. Ada satu ibu usia 80-an tahun, anaknya bilang begini ke saya. Anaknya jemaat Tuhan di satu tempat. Gembala, kita pe mama ini susah mau mati. Minta uki apa? Tolong kok Gembala berdoakan. Bukan supaya baik, supaya mati. Ada yang ingin didoakan saat ini? Oke, jadi saya pergi ke rumahnya. Kita bilang begini, torang pendeta tidak ada doa-doa untuk bikin mati orang. Torang berdoa supaya kehendak Tuhan dinyatakan. Oh iya. Oke, torang berdoa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam tangan Tuhan hidup dari ibu, dari oma ini. Dalam nama Yesus kami serahkan, perbuatlah apa yang Tuhan anggap baik. Kita lihat ini oma masih belum tinggi saudara-saudara. Oh berarti Tuhan kehendak hidup. Sebelum pulang kami minum teh, disuguhkan kue, baca cerita.
Pagi kita lihat itu Oma sementara tidur, karena memang DP tempat tidur di ruang tamu. Itu Oma pertama DP tangan di atasku, kaki sebagainya DP tangan. So ada sesuatu dan lain hal ini. Sementara baca cerita tidak lama, kita ke situ, kita lihat, memang. Jadi saudara-saudara, Tuhan mendengar doa. Meninggal itu Oma. Tapi enggak juga, saya pernah doakan seorang bapak. So napas satu-satu, lidah sudah telor, orang Manado bilang. Berdoa-berdoa, menyanyi lagu sana sorga yang mulia, belakang langit biru. Habis lagu sejenisnya, jam 3 malam beliau minta susu. Gagal. Gagal doa saya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa? Mati hidup kita tidak bisa pilih, betul ya? Kita tidak bisa pilih. Saya minta pada Tuhan. Saya tidak bisa pilih, tapi saya minta Tuhan kasih saya waktu. 73 tahun Tuhan. Kalau 73 tahun mana-mana Pak Tuhan. Terus bilang, masih terlalu muda itu 73 tahun. Kita bilang nyanda. Mana-mana Pak Tuhan. Kalau 73 ya sudah. 74 mama. Kita dulu baru ses. Bantar kalau Pak Mas lebih dulu, kita mau susah sekali. Ya pas sobat cerita mati. Tapi saya mau sampaikan begini, mati itu tidak bisa kita pilih, tetapi mati pasti. Siapa yang nyendak mau mati di sini? Angkat tangan. Dia terinspirasi dari karya Khairil Anwar ya. Saya ingin hidup 1000 tahun. Khairil Anwar atau W.S. Rendra? Saya ingin hidup 1000 tahun. 1000 tahun. Tidak mungkin, tidak mungkin. 70 tahun puji Tuhan, 80 tahun anugerah, 90 tahun mujur, 100 tahun memang kemang. Jadi cerita sudah ada seorang opa umur 93 tahun, masih batukar air mineral di kios. Opa 93 tahun. Tapi tidak semua opa boleh angkat air mineral 93 tahun. Ada yang belum opa saudara-saudara. So setengah mati angka. Yang pasti kita mau ke sana. Nah sekarang kalau mati itu pasti, mati itu tidak bisa dipilih, hanya bisa diminta. Kalau kita katakan, kalau aku harus hidup, bagiku bekerja memberi buah. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Hidup kita yang Tuhan izinkan, kesempatan yang Tuhan berikan, memang harus digunakan sebaik mungkin. Saya katakan beberapa hari lalu atau berkapan ya kepada Ibu Gembala. Kita bilang, Mah, orang pe umur memang masih kepala ampah. Usia saya 46. Istri saya 47. Kalau orang mau mati umur 92 kita, berarti kita sudah di setengah. Kalau Ibu Gembala mau mati umur 94, berarti sudah di setengah. Mar kalau manusia pe umur 70 tahun, kalau so 47 tahun, ibarat matahari so mulai di jam 1 jam 2. Nah bagaimana dengan yang 50 tahun? So mulai setengah 3 itu saudara-saudara. Yang 60 tahun, sobat setengah ampa itu. Yang 70 tahun, sobat setengah 5. 80 tahun setengah 6. 90 tahun, ada yang aja sampai setengah 6. Haleluya, haleluya. Katakan samping kiri kanan, ngana so setengah 5. Tapi jangan tertawa bangga anak-anak muda. Jangan tertawa bangga anak-anak muda. Sebab ada kalanya matahari itu di jam 11 siang tertutup awan tebal. Awan mendung. Sehingga tidak terlihat lagi. Mahasiswi RMK ada yang masih jam 10 pagi atau mungkin jam 11 siang sudah tertutup awan. Karena itu saudara-saudara, memang ini lagu betul sekali. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita harus selalu memberi diri dan mencari kesempatan untuk melayani.
Sebentar saya katakan akan diangkat pelayan pemimpin. Tetapi kalau tidak termasuk di pelayan pemimpin, bukan berarti tidak ada kesempatan melayani Tuhan. Banyak kesempatan, banyak waktu, banyak tempat, banyak bidang kita bisa melayani Tuhan. Semua berpulang pada hati. Katakan amin, saudara-saudara. Haleluya. 3 alasan tadi yang saya sampaikan menjadi alasan mengapa semua kita harus melayani. Karena itu jemaat GPD DTC punya moto, semua jemaat adalah pelayan. Ini moto jemaat GPD DTC. Siapa yang melayani? Semua. Mengapa semua? Karena kita semua ditebus Tuhan. Mengapa melayani? Karena kita semua mau nyatakan di hadapan Tuhan bahwa kita serius mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Mengapa kita melayani? Karena semua kita mau mati, mau pergi ke kekekalan. Dan kita harus menyiapkan kekekalan yang terbaik melalui kehidupan kita di dunia ini. Tetapi, kadangkala dalam melayani kita, atau mungkin dalam niat untuk melayani. Jadi ada yang sudah melayani, ada yang mungkin dulu pernah melayani. Ada yang mungkin baru berniat mau melayani, ya kan? 3 kondisi ini. Baru niat. Niat itu artinya belum. Istilahnya di pintu masuk. Niat mau melayani. Nah, ada yang baru niat. Ada yang sementara melayani, artinya sudah di dalam jalan pelayanan. Dengan berbagai bentuk pelayanan, dengan berbagai level pelayanan. Ada yang pernah melayani, artinya dia dulu pelayan, dia dulu melayani, tetapi sekarang sudah keluar dari ruangan tersebut. Dia sudah tinggalkan jalan pelayanan itu. Kadangkala baik yang punya niat, baik yang sementara melayani, maupun yang sudah mundur, dia alasannya ada satu alasan yang sering mengganggu orang melayani Tuhan. Apa alasannya? Karena merasa tidak layak. Ini saudara-saudara, ini Bapak Ibu sekalian. Ini sikap hati ini, merasa tidak layak. Merasa tidak layak. Aduh, mau melayani tetapi saya rasa saya tidak layak. Segala rupa alasan bisa muncul. Nah, saya mau bawa kita untuk tambah sedikit saudara-saudara untuk pemahaman firman di pagi hari ini. Kita mau belajar dari Rasul Paulus. Ini perasaan tidak layak. Jadi kalau perasaan tidak layak ini ada pada orang yang punya niat, dia baru siap-siap mau masuk ini. Tapi kalau muncul perasaan tidak layak, jangan, nyanda. Belum masuk dia coba balik belakang Bapak Ibu sekalian. Baru, jangan. Bagi orang yang sementara melayani, ini rasa tidak layak ini akan, nyana layak kita di sini nyana layak. Bagi orang yang pernah melayani, tetapi kemudian sudah undur, ini rasa tidak layak ini membuat dia trauma untuk tidak masuk lagi dalam pelayanan. Nyana kedua kali. Ini boleh kita tobat. Nih mau kita pakai kalimat rohani dalam nama Yesus ini mau kita. Ini rasa tidak layak. Orang belajar dari Rasul Paulus ya. Tidak panjang gembala khotbah, tidak mau panjang. Rasul Paulus, dia rasa tidak layak. Di 1 Korintus pasal 15 yang kita baca tadi, ada dua sumber rasa tidak layak yang dialami Rasul Paulus. Ada 2 sumber. Yang pertama saudara-saudara, coba kita lihat ayat 3 sampai ayat 8, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Terus, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Terus, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas,
Oh, dia tampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah ia menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara sudah mati. Kefas, murid-murid, 500 orang. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Baca ayat 8, 2-3. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Aduh, kita tuh paling akhir. Kita kasih tuh paling akhir. Petrus, rasul-rasul, bahkan di 500 pengikut Yesus. Dorang pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Dorang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka mungkin sudah diutus Yesus dalam pelayanan. Kita, ya masih di luar Tuhan. Kita masih tidak kenal Tuhan. Sehingga Rasul Paulus sadar, kita ini kok terkemudian. Yang paling belakang kita ini. Paling terakhir kita ini. Bobotnya sebagai rasul, dia rasa kasihan, sehingga orang mau panggil pendeta. Dia masih rasa geli. Sama dengan ini, perasaan ini ada waktu pertama kali saya menikah, kemudian ada anak Dea. Orang panggil Om David. Bukan om kita masih nyong ini. Siapa mau so panggil om? Kita ke teman-teman panggil om, kita masih muda ini. So kawin, so ada anak. Kita masih rasa, belum pantas kita om. Karena memang kita ada kawin masih muda. Masih cukup muda kita kawin, saudara. Masih rasa, orang Sangir bilang, masih rasa kirene. Bingung yang bukan orang Sangir. Rasa kirene itu arti apa? Rasanya pantas begitu. Belum. Kita bilang di sekolah Alkitab, mau melayani Tuhan. Ada tuh umur 17 tahun. Kita bilang, hele kumis belum gros. Kumis masih tipis. Rasul Paulus itu perasaannya. Dia rasa tidak layak, kenapa? Dia kata itu paling terakhir. Dia paling terakhir. Alasan kedua saudara-saudara, dia bilang begini. 1 Korintus 9 ayat 2 dulu. Ini alasan pertama. 1 Korintus 9 ayat 2. Oleh Injil itu 9 ayat 2. 1 Korintus 9 ayat 2. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Mengapa muncul ayat ini? Sebab mungkin Rasul Paulus pernah seakan-akan diragukan kerasulannya di tempat lain. Mungkin orang bilang begini, rasul so dia, hamba Tuhan so dia. Cek, dia kok dengan Tuhan Yesus toh dulu waktu Tuhan Yesus ada di dunia. Dia pengikut Yesus so. Asal-asal jo. Diragukan kerasulannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, diragukan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ayat 9. Ayat 9, 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini alasan kedua. Kita ini penganiaya jemaat. Kita pelatar belakang kehidupan. Kalau mau cerita memalukan. Kalau mau cerita kita pelatar belakang. Kalau orang pendeta David Ararok, anak gembala, dari kecil so tahu bedstone, dari kecil sudah tahu doa puasa, dari kecil so setia beribadah. Orang ini kabur, hitam, pekat. Bahkan Rasul Paulus katakan, kita ini penganiaya jemaat. Kita ini minta surat kuasa kepada majelis tua-tua di Yerusalem, supaya kita mau bawa ini surat kuasa ini untuk apa? Untuk melenyapkan pengikut Tuhan di Damsyik. Kita ini jahat. Kita ini tidak betul. Kita ini orangnya betul. Tapi latar belakang. Saya pernah mengenal seorang pendeta. Dia tidak pernah pakai tangan pendek. Selalu pakai tangan panjang. Kenapa? Semua tato. Kita waktu itu masih anak muda, main musik.
Kita lihat ini pendeta selalu pakai tangan panjang. Kong kita tanya pada DP asisten. Kak, siapa itu om selalu pakai tangan panjang? Dia bilang, tato semua DP badan. Dia malu. Dia takut. Oh sebenarnya nggak perlu malu, itu kan masa lalu. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi penyebab Rasul Paulus merasa tidak layak. Latar belakangnya, kondisi kehidupannya masa lalu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus lawang itu rasa itu. Paulus lawang itu rasa itu. Dia lawan, 1 Korintus 15 ayat 10. Dia lawang dengan apa? Dia bekerja lebih keras. Dia lawan semua status tidak layak itu. Dia lawan. Dia mau bekerja lebih keras. Dia lawan pakai apa? Saya mau pakai ini, baca sekali lagi. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Oh, dia lawan dengan apa? Dengan sikap mental, bersandar pada anugerah Tuhan. Katakan amin, saudara. Ternyata melawan rasa tidak layak ini, caranya dengan apa? Bukan dengan cara torang adu argumen, bukan. Torang adu mulut, torang mulai sombongkan atau mulai sampaikan torang pe kapasitas. Iyo dulu kita begini, mar sekarang kita so sekolah, kita so pendidikan STH, so MTH, so doktor. Oh kita setia, oh kita so rajin bawa milik Tuhan, oh kita so begini. Tidak boleh dilawan dengan cara begitu. Rasa tidak layak tidak boleh dilawan dengan perasaan-perasaan manusiawi seperti itu. Harus dilawan dengan apa? Dengan sikap mental bersandar pada anugerah Tuhan. Haleluya. Ini sikap mental yang baik untuk melawan itu rasa tidak layak. Bersandar pada anugerah Tuhan. Itu bersandar pada anugerah Tuhan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. DP aplikasi. Saya sudah sampai pada bagian terakhir. Aplikasi. Bagaimana bersandar pada anugerah Tuhan? Kalau mau bersandar di dinding, ya begini. Oh ini kok dia rubuh. Nah ini bersandar di dinding. Kalau bersandar di batang maik begini. Tapi kalau bersandar pada anugerah Tuhan itu bagaimana? Satu, bersandar pada anugerah Tuhan adalah sebuah kesadaran bahwa kelayakan kita bukan karena kapasitas kita atau latar belakang kita, tapi karena perkenanan Tuhan. Cuma kok Tuhan yang kasih, cuma Tuhan yang berkenan. Kita jadi pendeta cuma karena Tuhan. Kita jadi gembala cuma karena Tuhan. GPDDTC saya jadi gembala, GPDDTC saya jadi ketua STRMK. Selalu saya berdoa begini. Oh kalau engkau mau cari orang pintar banyak. Kalau engkau mencari orang yang lebih baik dari saya banyak. Kalau engkau mencari orang yang lebih berintegritas dari saya Tuhan banyak. Mengapa saya? Mengapa saya? Mengapa saya Tuhan? Mengapa saya? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Mengapa saya? Ini misteri yang kadang-kala saya sulit jawab. Mengapa saya? Mengapa saya Tuhan? Mengapa saya? Mengapa kita? Mengapa kita? Ini misteri yang sulit dijawab. Sebab jawabannya hanya ada pada Tuhan. Karena Tuhan layakkan. Karena Tuhan yang panggil. Tuhan yang angkat, Tuhan yang berkenan. Oh kalau jawabannya seperti itu, saya akan maju. Bukan dengan kapasitas saya, bukan dengan jas yang saya kenakan, bukan dengan dasi yang saya kenakan, tapi saya maju melayani Tuhan. Karena perkenanan Tuhan. Silakan anakku melayani Tuhan. Silakan anakku, engkau bisa layaniku. Perkenanan Tuhan menjadi dasar kita melayani Tuhan dengan layak. Katakan amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, 1 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 17. 1 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 17. Tapi justru karena itu aku dikasihani. Sampai di sana saudara-saudara, nanti saudara baca di rumah. Mau panjang bantar saudara-saudara.
Tapi justru itu karena aku dikasihani. Ini alasan kedua, saya ini dikasihani Tuhan. Saya ini dikasihani Tuhan. Karena saya dikasihani Tuhan, masa saya menganggap remeh kasih sayang Tuhan? Masa saya harus menganggap sepi kebaikan Tuhan? Saya harus membaktikan hidup saya bagi Tuhan. Saya sok kurang untung leh, kalau mau pakai bahasa Manado. Sok kurang untung leh, Tuhan ada sayang. Sok kurang untung leh, Tuhan ada angkat dari lumpur dosa. Sok kurang untung leh, Tuhan ada bersihkan torang dari setiap kecemaran. Sok kurang karena kebaikan Tuhan leh. Oh, saya dikasihani Tuhan. Ada perasaan berhutang. Ada perasaan berhutang kepada Tuhan. Ada perasaan berhutang. Dulu saya jauh dari jalan sorga. Orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Oh, saya hidup jauh dari Tuhan, tetapi dikasihani Tuhan. Saya tidak mau anggap remeh kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindukan keagungan kasih ilahi. Oh, saya dikasihani Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Sama-sama Bapak Ibu. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Saya undang tim pastoral, saya sampai di sini khotbah. Mari tim pastoral kita datang ke depan. Segala kebaikan, haleluya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya.